karena makin kayak terus kayak sengaja, terus kayak biasa aja. Mereka juga kayak terus makin menjadi. Lagi bersantai menikmati kopi cap mixue ini yang sangat amat segar. Tiba-tiba pas buka Instagram melihat berita kalau ada yang bikin berita-berita hoax yang nggak bener, yang ngapain gitu loh ya, tentang ade onlineku ya. Sampai Ruben aja ngepost di postingan Instagramnya gitu ya, surat peringatan terbuka ya. Sebenarnya kasus seperti ini nih sudah ada setiap tahunnya gitu ya. Cuman masalahnya entah kenapa orang-orang blow on seperti ini tuh kayak nggak sadar-sadar, kayak mau ngapain sih ngelakuin hal-hal jelek, hal-hal negatif, nyenggol-nyenggol orang, bikin berita-berita yang nggak bener gitu, kayak ngapain gitu loh, cuma nambah-nambah dosa doang dalam hidup ini ya. Padahal kan kalau kita berbuat jelek kepada orang, suatu saat karma itu akan tiba, nanti kita juga bakal kena hal jelek. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada orang, insya Allah niat baik kita tuh akan dibahas dengan kebaikan. Seperti itu kan. Nah, ya udah kita langsung aja ke pembahasannya nih ya. Wah, ini udah agak keras sekali ya, sampai Ruben pun udah bikin surat peringatan terbuka, sampai dari pihak MOP juga segala macem ya. Berarti ini benar-benar sangat amat keras, dan ini juga banyak pelajaran yang akan bisa kita ambil dari hal ini ya. Oke, let's go. Oke, ini dia surat peringatan terbukanya dari MOP Channel dan Ruben Onsu ya. Surat peringatan terbuka. Kami selaku kuasa hukum dari PT Media Benz Abadi dengan ini menyampaikan peringatan terbuka sehubungan dengan terdapatnya banyak unggahan pada sosial media dan platform video online atas artis di bawah naungan manajemen klien kami PT Media Benz Abadi, yakni Bertrand Petso Putra Onsu. Adapun unggahan sebagaimana dimaksud adalah unggahan yang mengandung informasi yang dibuat dengan narasi tidak sesuai fakta maupun narasi-narasi yang termasuk opini tidak baik yang diduga dapat menyebabkan pencemaran nama baik dari Bertrand Putra Onsu. Tuh kan, ini udah sangat amat keras sekali ya, karena nama baik seseorang tuh harus dijaga. Kalian tuh makanya hati-hati dalam bermain sosial media. Kalau misalkan ini telusuri, pasti nih ujung-ujungnya kaum-kaum yang di bawah umur 18 tahun yang baru kenal sosial media, yang asal sembarangan nyebar-nyebar berita yang gak jelas. Ya mungkin mereka pengen ngambil keuntungan. Ya kita tahu lah ya secara sadar gitu kan, kalau negara kita ini gampang sekali kemakan sama hal-hal kayak drama-drama, hal-hal konflik, hal-hal negatif. Itu kayak gampang sekali untuk dikonsumsi secara publik dan masyarakat. Itu kan bahaya juga gitu loh ya. Maka dari itu di konten kali ini banyak sekali pembelajaran bisa kita ambil, bahwasannya berhati-hatilah dalam bermain sosial media. Ingetin tuh jempol kalian tuh jangan asal menghina orang atau cepat post segala macam. Bercanda itu boleh, asalkan kita tuh tahu orangnya seperti apa, dan orang itu pun kayak kenal juga ke kita. Jadi pas kita bercanda pun nggak akan ada baper-baper atau segala macem. Dan kalau emang mau bercanda pun juga inget juga ada batasannya juga. Jangan sampai kayak menghina fisiknya atau menghina privasi dia yang sangat amat kayak sensitif gitu-gitu. Jangan sampai gitu ya. Nah, kasus seperti ini tuh kalau nggak salah tuh kasusnya Onyo tuh sama Bunda itu kayak yang peluk-pelukan, cium-ciuman segala macam, yang kayak gitu-gitu loh. Kan kan udah jelas juga, udah panjang juga. Kalau Onyo sama Bunda Sarmina kan ya wajar aja lah, ibu ke anak, yang ya gimana sih kasih sayang seorang anak ke ibu gitu kan, pada umumnya seperti itu gitu loh ya. Tapi ada aja yang ngasih berita-berita yang aneh-aneh segala macem, nggak ngerti lagi sih gue. Coba kita bacanya beberapa komentar dari para netizen ya yang menanggapi hal ini gitu. Setuju, beberapa kali kalau saya mau baca berita di Google, beberapa kali juga muncul berita hoax tentang Bertrand. Semoga media-media yang memposting diberi tindakan keras. Nah, kalau media-media berita udah ngeposting hal jelek, itu pasti website beritanya udah bener-bener kacau lah ya. Hanya mencari cuan di di dalam hal yang sangat miris gitu ya, ngasih informasi-informasi yang hoax, yang negatif, yang jelas-jelas faktanya tidak seperti itu. Itu kan yang pasti mencemar nama baik juga gitu loh. Itu bahaya loh, itu bisa dipidana penjara. Wah, ngeri. Akhirnya ada tindakan, karena menurutku emang sudah sangat-sangat meresahkan banget, baik itu akun-akun di YouTube maupun di berita
dari kanal-kanal yang nggak jelas. Intinya lebih baik ya guys dalam bersosmed. Nah, yang tadi aku bilang kan, kalau main sosial media tuh harus bijak. Ya karena Indonesia itu pengguna sosmed terbesar ya, terbesar sekali, banyak sekali netizen-netizen yang mau di platform TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, banyak lah. Pokoknya banyak sekali netizen kita tuh ya, dengan beraneka ragam latar belakang, yang dengan attitude yang berbeda-beda. Ada yang barbar, ada yang kalem, segala macam. Kalian tuh harus tahu ya mana yang patut ditiru, mana yang tidak. Kalau ada yang jelek ya kasihlah komentar, saran, masukan supaya bener, jangan ikut-ikutan gitu loh. Apalagi jangan memanas-manaskan, jangan loh. Kita tuh jadilah netizen tuh yang cerdas gitu. Di TikTok, Facebook itu banyak banget akun-akun kotor yang menyebarkan berita negatif yang menuju ke pornografi. Ya, yang tadi Alifan bilang lah ya kan, kayak Onyo ke bunda kan emang kayak anak ke ibu aja, kayak memeluknya ya, kasih sayang seorang anak ke ibu pada umumnya gitu loh. Cuman karena beritanya lebay, jadi membuat judulnya tuh yang agak pornografi, yang mengarah ke sana gitu loh. Itu yang bikin akhirnya Ayah Ruben dan timnya segala macam membuat surat peringatan terbuka. Ini udah surat peringatan terbuka ini udah sangat amat keras ya, karena ini langsung di-share ke semua publik tanpa adanya privacy, jadi semua orang bisa tahu gitu. Oke, ini juga ada dari informasi dari Ayah Rubennya dari channel Sambal Lalap nih ya. Kita dengarkan seperti apa penjelasan Ayah Ruben ya. Oke, let's go. Oke, kita simak dulu ya tanggapan dan penjelasan Ayah Ruben nih mengenai surat peringatan terbuka atas akun-akun yang brengsek itu ya. Ya seperti yang diposting aja. Aduh maaf ya. Iya, Ben. Apa akhirnya meluap gitu kan, selama ini nahan gitu, Koben. Sebentar, Koben. Ya karena makin kayak terus kayak sengaja, terus kayak biasa aja. Mereka juga kayak terus makin menjadi gitu. Jadi ya udah, saya nggak usah lawan mereka secara itu, ya langsung saya tantangin aja kalian. Tapi wah, berapa akun sih, Koben? Apa? Berapa akun sebanyak? Ada beberapa juga. Oke. Jadi tapi kalau menurut saya sih ya itu dibalikin manusianya memang nggak ada, emang bukan yang baik gitu, karena itu kan potongan-potongan gambar yang diambil terus dia menggiring sebuah opini. Wah itu udah kan sebelum saya itu juga udah konsultasi juga gitu. Sampai sudah ada yang ini belum, Bang Ruben, yang udah ada yang minta maaf belum? Nggak tahu dari tim, ada kan dari tim lawyer sendiri. Koben nggak langsung lapor aja gitu, Koben, Apa? biar jerah gitu maksudnya. Ya, ada tahapnya, ada tahap. Oh, Dikasih gitu, waktu siap. berapa lama kok? Kok Bunda Korla cabut kok, gimana Iya. kok? Dikasih waktu berapa lama kok? Makasih, Koben. sempat ada bunda Korla dong. Oke ya, sudah jelas ya. Jadi semua itu ada prosesnya. Yang jelas dari pihak Ayah Ruben sudah bertindak dengan tegas dan sangat amat cepat ya. Kita tunggu saja hasil prosesnya, semoga lebih baik lagi dan lebih bijak. Oke. Oke guys ya, jadi segitu saja untuk video kali ini ya. Jadi buat kalian semua tuh makanya kalau bermain sosial media tuh harus berhati-hati, yang bijak, yang dewasa juga, jangan sembarangan tuh. Kalau sembarangan begitulah akibatnya, karena kita nggak pernah tahu ketikan-ketikan jempol kita yang menurut kita kayak aman-aman aja atau bercanda sekalipun, kita kan nggak pernah tahu dampak kedepannya itu seperti apa. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah berhati-hatilah dalam bermain sosial media. Mau kalian tuh umurnya masih di bawah 18 tahun atau udah dewasa, ingat sosial media tuh harus digunakan dengan bijak. Di sosmed emang banyak sekali hal-hal positif dan negatif yang bertebaran. Kita juga tahu lah ya secara akal cerdas itu mana yang harus kita ambil, harus kita konsumsikan, harus kita inspirasikan. Itu kita tuh tahu sebenarnya gitu loh ya. Jadi kita harus bisa mengambil hal seperti itu untuk kita petik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya seperti itulah ya. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dan akun-akun yang menghina-hina atau yang menyebarkan berita-berita hoax segala macam itu bisa diberantas semuanya. Amin. Pokoknya doa baik selalu dari aku untuk keluarga Ayah Ruben dan Onyo sekalipun. Begitupun buat kalian juga. Semuanya sehat-sehat terus. Udah gitu aja. Terima kasih udah menonton sampai sekian. Sekali lagi thank you. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis. Udah gitu aja. Ingat 3 kata, stay with action ya. Bye.